mari kita mulai dengan bacaan doa. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Perhatian di tempat duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu, Dina tidak masuk karena sakit. Baiklah, semoga Dina cepat sembuh dan yang lainnya tetap jaga kesehatan ya. Iya Bu. Semua sudah siap mengawali pembelajaran pada pagi hari ini? Siap Bu. Baik, hari ini Ibu berikan modul terlebih dahulu. Iya Bu. Baik, anak-anak masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Masih Bu. Tentang apa? Coba. Bahan pengawet yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Bagus sekali. Nah, selain bahan pengawet, adakah zat aditif lainnya yang ditambahkan pada bahan makanan ataupun minuman? Nah, sekarang Ibu memiliki 2 susu. Coba diperhatikan. Apa perbedaannya? Rasanya Bu. Nah, yang satu rasa apa, yang satu rasa apa? Yang satu stroberi, yang satu ori. Nah, gimana kalian bisa mengetahui yang satu stroberi dan yang satu ori padahal teman-teman belum mencoba? Dari warnanya Bu, kan yang satu warna pink, yang satu warna putih. Bagus sekali. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari zat aditif bahan pewarna pada makanan dan minuman. Sekarang Ibu memiliki video, silakan teman-teman menonton dan diamati dari video yang Ibu tampilkan. Baik Bu. Kecurangan yang dilakukan seakan tak ada ampun. Dari semua bahan baku yang digunakan, tak ada satupun bahan yang aman untuk dikonsumsi. Bisa dibayangkan seberapa banyak racun penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia jika menikmati kue cubit miliknya. Parahnya lagi, banyak penikmat kue cubit yang lebih suka setengah matang. Ini berarti masih banyak bakteri yang bisa berkembang karena tidak dipanaskan di atas 100 derajat Celcius. Pewarna tekstil digunakan setelah semua bahan diaduk berbentuk adonan. Kucu menggunakan warna hijau untuk green tea, merah untuk stroberi, dan kuning untuk rasa jeruk. Praktek pembuatan kue cubit berbahaya tidak hanya sampai di situ. Adonan yang sudah jadi, Kucu masukkan ke dalam botol air mineral bekas yang sudah ia gunakan berkali-kali. Saya suka 2 warna gitu, jadi ini 2 warna, warna stroberi sama anggur ya. Jadi satu cetakan itu 2 warna gitu, jadi sebelah warna itu sebelah warna merah gitu. Dan kue cubit buatan Kucu pun siap dijajakan. Botol-botol bekas yang sudah diisi adonan kue cubit dimasukkan ke dalam gerobak dorong. Biasanya, Kucu berjualan keliling dari gang ke gang di sekitar tempat tinggalnya. Benar saja, tak perlu waktu lama bagi Kucu untuk menarik perhatian pembeli. Kue cubit dagangannya laris manis diserbu anak-anak langganannya. Tanpa rasa bersalah, Kucu dengan cekatan menuangkan adonan demi adonan ke dalam loyang panas. Anak-anak tinggal menyebutkan rasa apa yang dimau. Dan tak sedikit dari anak-anak ini yang meminta kue cubit setengah matang. Dalam satu hari, Kucu bisa menjual 300 kue cubit dengan harga satuan Rp500. Sementara modalnya tak sampai Rp50.000. Inilah yang membuat Kucu tetap berjualan kue cubit curang. Apalagi selama ini tidak ada keluhan dari pembelinya. Cuman ya keuntungannya tipis gitu kan. Gitu. Berat di bahan sih, soalnya kalau mau jual 1.000 juga nggak mungkin gitu di sini mah gitu. Harganya 500. Daya belinya gitu kan artinya gitu. Terus di bahan juga paling kan kalau modal 50.000 tuh jadi 150 lah gitu biasanya kalau pakai ini
Kalau pakai bahan yang biasa mah 50.000 tuh paling jadi sekitar 80-an lah gitu atau 75 gitu. Menurut pengakuan Kucu, pemakaian pewarna tekstil dan bahan kadaluarsa juga dilakukan teman-temannya sesama pedagang kue cubit. Hal ini membuat kami semakin penasaran bahwa penjual kue curang tidak hanya dilakukan Kucu seorang. Tim investigasi pun melakukan penelusuran terhadap pedagang-pedagang kue cubit yang memiliki banyak pelanggan. Selanjutnya, beberapa sampel acak yang kami dapatkan, kami uji di Laboratorium Pangan Universitas Pasundan, Bandung. Dan hasilnya, 2 dari 10 sampel acak yang diuji positif mengandung bakteri E. coli dalam jumlah tinggi. Dari sampel yang kami terima yang 10 tadi, sampel utama itu E. coli-nya ada, jadi itu adalah sudah tercemar. Kemudian penggunaan borak, dia menggunakan borak yang sampel utama. Tetapi pada pewarnanya itu tidak teridentifikasi, artinya bahwa itu mungkin saja pewarnanya adalah campuran. Mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri E. coli akan menyebabkan diare berkepanjangan dan bakteri tersebut berasal dari air yang tercemar. Kue cubit setengah matang dipastikan tidak akan mampu membunuh jenis bakteri ini. Jikapun ia pasif atau dorman, itu hanya sifatnya sementara. Sementara pada sampel kue cubit lainnya menggunakan pewarna Brilliant Blue dan Tartazin. Pewarna ini sebenarnya masih boleh dikonsumsi asalkan menggunakan takaran yang tepat. Anak-anak, setelah mengamati video yang Ibu tampilkan, apa yang dapat kalian tangkap? Saya ingin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Masalah mengenai penggunaan bahan pewarna berbahaya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan. Itu, Bu, tadi kan tentang bahan pewarna berbahaya. Nah, lalu bagaimana dengan bahan pewarna yang aman bagi tubuh kita, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, untuk bahan pewarna yang aman bagi tubuh kita dapat menggunakan bahan pewarna alami. Mohon maaf, Bu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui mengenai bahan pewarna alami dan buatan pada makanan, Bu? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat dengan percobaan sederhana. Sekarang silakan dibagi untuk menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kegiatan kita kali ini adalah percobaan sederhana mengenai bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Silahkan kalian baca dulu modul yang telah Ibu berikan tadi. Baik, Bu Eva. Sudah selesai membaca modulnya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu memiliki satu video lagi yang harus ditonton untuk mengetahui jenis bahan pewarna dan contohnya yang akan membantu kita pada percobaan yang kita lakukan. Ya, Bu. Baik.
Jika sudah, silakan diidentifikasi mengenai jenis bahan pewarna. Baik Bu, dalam video tersebut ada 2 jenis bahan pewarna, yaitu bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai jenis bahan pengawet. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah sendok, kemudian ada sirup frambos, sirup rasa jeruk, kemudian ekstrak kayu secang dan ekstrak kunyit, larutan asam dari cuka, dan larutan basah dari deterjen. Silakan satu siswa dapat membantu Ibu praktikum di depan. Saya Bu. Silakan Mbak Miftahul. Pertama-tama, silakan diambil sendoknya dan tuangkan 2 sendok larutan cuka kepada setiap bahan pewarna. Kemudian diamkan beberapa menit dan amati perubahannya. Selanjutnya ganti tuangkan 2 sendok larutan basah kepada masing-masing bahan pewarna. Sama seperti yang tadi, diamkan beberapa menit dan amati perubahannya. Silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing mengenai hasil percobaan yang tadi. Ibu kasih waktu selama kurang lebih 15 menit. Baik Bu. Baik anak-anak, waktu sudah habis. Silakan setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lainnya menanggapi. Dimulai dari kelompok 1. Baik Bu, jadi hasil diskusi kelompok kami yang pertama pada sirup frambo sebelum ditambahkan asam berwarna merah. Setelah ditambahkan asam tidak menimbulkan reaksi dan tidak menimbulkan perubahan warna. Kemudian sebelum ditambahkan basa berwarna merah, setelah ditambahkan basa warna menjadi merah muda. Yang kedua yaitu sirup jeruk. Sebelum ditambahkan asam berwarna kuning, setelah ditambahkan asam tidak menimbulkan reaksi dan tidak menimbulkan perubahan warna. Sebelum ditambahkan basa berwarna kuning, setelah ditambahkan basa warna menjadi kuning muda. Yang ketiga pada air secang. Sebelum ditambahkan asam berwarna merah, setelah ditambahkan asam berubah menjadi oranye. Kemudian sebelum ditambahkan basa memiliki warna merah dan setelah ditambahkan basa menjadi pekat merah tua. Yang nomor 4 ekstrak kunyit. Sebelum ditambahkan asam berwarna kuning, setelah ditambahkan asam warna menjadi lebih pekat. Kemudian pada penambahan basa sebelum ditambahkan basa berwarna kuning dan setelah ditambahkan basa menjadi pekat, warna kuning kecoklatan. Hasil yang dibacakan oleh Sinta sudah benar. Apakah ada yang mau menambahkan? Tidak ada Bu, hasil kelompok kami sudah sama dengan kelompok 1. Baik, selanjutnya setiap kelompok wajib membuat laporan praktikum dengan sistematika yang benar dan dikumpulkan minggu depan. Baik Bu.
Dari percobaan tersebut, kita dapat mengetahui atau membedakan bagaimana itu bahan pewarna alami dan buatan, sehingga kita dapat terhindar dari pemakaian bahan pewarna berbahaya seperti pada berita yang tadi Ibu tampilkan. Nah, di sini ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Reza. Jadi zat aditif bahan pewarna adalah zat yang ditambahkan untuk memberikan warna pada makanan atau minuman agar terlihat lebih menarik. Nah, bahan pewarna ada dua jenis, yakni buatan dan alami. Contohnya zat pewarna buatan yakni tartazin, kuning FCF, karmoisin yang terdapat pada sirup, dan zat pewarna alami adalah dari ekstrak kunyit untuk warna kuning dan air secang untuk warna merah. Bagus sekali Reza. Apakah ada yang belum dipahami? Jika ada, silahkan ditanyakan. Tidak ada, Bu. Oke anak-anakku, tetap semangat dalam belajar karena tidak ada orang hebat yang malas dalam belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Perhatian, di tempat duduk berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga ilmu kita dapat bermanfaat dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.